Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Pelatih kepala Bali United, Stefano Cugura atau Teko, memang telah resmi mengumumkan bahwa dirinya akan meninggalkan Serdadu Tridatu setelah kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 berakhir. Dan yang lebih mengejutkan, Teko menyiratkan peluang untuk kembali menangani mantan klubnya, yaitu Persija Jakarta. Pengumuman telah disampaikan usai laga Bali United menghadapi Persib Bandung pada pertengahan April lalu dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 1-2 untuk Bali United. Teko menyampaikan secara terbuka bahwa ia tidak akan melanjutkan kebersamaan dengan klub asal Pulau Dewata. Dalam konferensi pers jelang pertandingan pekan 32 Liga 1 melawan Persija Jakarta yang digelar di Jakarta International Stadium, Teko membeberkan rencananya setelah kontraknya selesai pada akhir bulan Mei. Setelah tanggal 25, saya sudah tidak terikat kontrak lagi. Sebagai pelatih tentu saya ingin mencari klub baru, mencari tantangan baru dan juga semangat baru, kata Teko kepada awak media. Pernyataan itu langsung memicu spekulasi publik, terutama soal kemungkinan dirinya kembali ke Persija Jakarta, klub yang pernah ia hantarkan menorehkan prestasi gemilang beberapa tahun silam. Teko memang bukan sosok asing bagi Persija dan para pendukungnya. Ia pernah menjadi bagian dari sejarah emas Macan Kemayoran ketika sukses membawa tim ibu kota itu menjuarai Liga 1 pada 2018. Gelar itu terasa sangat spesial karena mengakhiri penantian panjang selama 17 tahun tanpa gelar Liga. Tak hanya itu, di tahun yang sama, Teko juga mempersembahkan trofi Piala Presiden untuk Persija Jakarta. Kombinasi prestasi itulah yang membuat namanya lekat dalam memori Jakmania dan menjadikannya salah satu pelatih tersukses dalam sejarah klub. Namun demikian, Teko menegaskan bahwa sejauh ini belum ada komunikasi resmi dari manajemen Persija terkait kemungkinan reuni. Meski begitu, Teko tetap menyimpan kenangan manis bersama Persija. Ia tidak menampik bahwa jika kesempatan itu datang, dirinya akan dengan senang hati mempertimbangkan. Persija adalah klub yang punya sejarah besar dan basis supporter yang luar biasa. Saya pernah sukses di sini, jadi wajar kalau ada rasa emosional dan kedekatan. Di sisi lain, Teko juga membuka diri untuk menerima pinangan dari klub-klub Liga 1 lainnya. Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah proyek dan ambisi klub ke depan. Bukan hanya Persija, klub-klub lain seperti Malut United, Dewa United, mereka juga punya pemain-pemain berkualitas dan ambisi besar untuk bersaing di musim-musim berikutnya. Saya terbuka untuk semua kemungkinan itu. Teko sendiri setelah mengukir jejak panjang dalam karir sepak bolanya di Indonesia, ia pertama kali datang ke tanah air pada tahun 2004 sebagai pelatih fisik di Persebaya Surabaya. Sejak itu ia meniti karir dari bawah hingga akhirnya mendapat kesempatan sebagai pelatih kepala di Persija, kemudian melanjutkan kesuksesannya bersama Bali United. Bersama Bali United, Teko juga tidak kalah cemerlang. Ia membawa tim asal Gianyar itu menjuarai Liga 1 sebanyak 2 kali, yakni pada musim 2019 dan musim 2021-2022. Rekor ini menjadikannya satu-satunya pelatih asing yang berhasil menjuarai Liga 1 bersama 2 klub berbeda. Konsistensi dan kematangan strategi menjadi ciri khas Teko sebagai juru taktik.
Ia dikenal disiplin, lugas, dan mampu membangun kekompakan tim dalam waktu singkat. Tak heran jika namanya selalu masuk dalam radar klub-klub yang tengah mencari pelatih berpengalaman. Meski Liga 1 musim ini masih menyisakan beberapa pertandingan, masa depan Teko sudah menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Apakah ia akan kembali ke Persija atau justru mengambil tantangan baru di klub ambisius lainnya? Yang jelas, kemanapun langkah Teko selanjutnya, ia tetap akan menjadi salah satu pelatih paling disegani di Indonesia. Sosok yang tidak hanya menorehkan gelar, tetapi juga membawa warna dan cerita tersendiri dalam perjalanan panjang sepak bola nasional. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.